Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat model baru di dalam agama Islam, sesuatu yang bukan bagian dari agama Islam, maka itu ditolak. Nah, kalau orang Wahabi memahami begini, suatu amal ibadah itu harus sesuai ngeplek dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau tuh ngeplek. Ini orang Wahabi memahami hadis itu begitu. Lo oleh dek ya, Kanjeng Nabi lo toman ngelakoni. Ya sinan lo ndak, yang Wahabi. Ya, apa? Lambe Kanjeng Nabi lo toman ya sinan. Ya boleh pak beda angkang. Ada yang zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka itu dinamakan bid'ah. Nah, ini versinya Wahabi harus ngeplek dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau menurut Aswaja orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini golongan terbesar di dunia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti umat ini akan pecah belah banyak, ya akan banyak firqah golongan-golongan dari umat Islam ini. Kalau firqah itu banyak, ikutlah pada golongan yang terbanyak, pada golongan yang terbesar. Lah setelah diteliti, golongan yang terbesar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah belajar cara memahami hadis ini bagaimana? Belajar dari para sahabat. Sahabat Nabi memahami hadis ini bagaimana? Ternyata sahabat tidak ngeplak-plak. Ya. Sahabat yang dienas masuk surga oleh Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ya mengumpulkan orang untuk sholat tarawih secara berjamaah dan 20 rakaat. Ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tarawih berjamaah 20 rakaat, nggak pernah itu dilakukan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi Sayyidina Umar melakukan. Loh, berarti Sayyidina Umar membuat bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finar, yang sesat pasti masuk neraka. Berarti Sayyidina Umar masuk neraka. Ya. Padahal Sayyidina Umar sudah dinas, termasuk al-asyruh al-mubasysyaru bil jannah, termasuk 10 orang yang sudah dinas oleh Rasulullah pasti masuk surga. Ternyata Sayyidina Umar memahaminya tidak begitu. Dengan adanya Sayyidina Umar mempelopori sholat tarawih 20 rakaat berjamaah, masjid ini menjadi rame. Masjid ramai. Nah, itu. Makanya Sayyidina Utsman berdoa, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah menyinari kuburannya Sayyidina Umar sebagaimana Sayyidina Umar menyinari masjid-masjid kita. Loh itu. Lagi ya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dulu sholat Jumat adzannya hanya 1 kali. Sholat Jumat itu 1 kali dulu adzannya. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu Sayyidina Utsman menjadi khalifah, orang ini kok enteng. Kok sholat Jumat ini kok enteng. Ya. Adzan terkadang masih belum datang semua. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman bin Affan mencetuskan adzan 2 kali. Beri adzan kebayi gelu. Beri adzan pertama gelu. Orang kayak tuli datang. Baru lagi adzan boleh si nomor 2. Ya. Membuat adzan 2 kali ini loh. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dicetuskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau begitu Sayyidina Utsman membuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finar. Yang sesat masuk neraka. Berarti Sayyidina Utsman masuk neraka. Bengal ngajak Sayyidina Utsman masuk neraka. Berarti kan keliru Kanjeng Nabi. Mau pas Sayyidina Utsman masuk neraka. Berarti Rasulullah kan keliru. Gak mungkin Rasulullah itu keliru. Nah, kenapa? Sayyidina Utsman itu termasuk al-asyruh al-mubasysyaru bil jannah. Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Gak mungkin Sayyidina Utsman membuat bid'ah. Ternyata para sahabat ya ini memahami hadis ini ya, tidak ngeplek-plek, harus persis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak begitu. Lagi
termasuk pembukuan Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Itu tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dimulai, Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Itu dimulai sejak masanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disempurnakan pada masanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal Rasulullah nggak pernah. Ya. Al-Quran pakai pelolong, saat disitung. Itu nggak ada itu pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak begitu. Sahabat belajar dari mana? Sahabat belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata waktu Rasulullah masih hidup, terkadang sahabat agak membaca tasbih yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah didengar dan dipuji oleh Rasulullah. Puji, begitu loh. Nah, itu banyak hadis-hadis yang begitu. Nah, akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa bid'ah itu berarti tidak semuanya sesat. Yang membuat model baru ini tidak semuanya sesat. Nah, jadi bid'ah itu ada dua. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah membagi bid'ah setelah meneliti. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah sayyi'ah, yaitu model baru, membuat model baru yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nggak boleh. Adapun bid'ah hasanah, model baru tapi sejalan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Contohnya apa? Tadi yasinan. Memang Rasulullah dulu tidak pernah yasinan, tapi baca yasin itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tahlilan jong. Memang Rasulullah dulu nggak pernah tahlilan, tapi komponen yang ada di dalam tahlilan itu semuanya dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Apa isinya tahlil? Pertama, baca Al-Quran. Ayo baca Al-Quran. Diperintah apa tidak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baca Al-Quran. Suruh apa menjadi kanjeng Nabi? Loh, isinya baca Yasin. Diperintahkan apa tidak? Loh, la ilaha illallah. Diperintahkan apa tidak? Loh, semua komponen san mereka bi mariah tuang pas datang nasi sedekah Tuhan rumah. Sedekah perintah apa enggak? Loh, komponennya ini loh. Ini diperintahkan semua oleh syariat. Gitu loh. Cuma dibungkus dalam bentuk tahlilan, casing tahlilan. Tapi komponennya diperintah semua oleh syariat. Lah begini ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah hukumnya boleh, itu dinamakan bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Jadi bid'ah ada dua. Ada bid'ah sayyi'ah, yaitu model baru yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menabrak dalil. Lah ada model baru tapi sejalan dengan dalil, sejalan dengan yang diperintahkan oleh syariat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laring Wahabi lambak nentang dia. Imam Syafi'i bagi bid'ah ada dua. Bid'ah itu ada dua kata Imam Syafi'i. Jawab orang Wahabi. Imam Syafi'i ini lancang cangri Wahabi. Langkah Imam Syafi'i dia. Langkah dekat kanjeng Nabi. Coba kanjeng Nabi lah ada bu. Kata orang Wahabi. Rasulullah itu sudah bersabda, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Imam Syafi'i kemudian datang, kemudian dia bilang, tidak semuanya. Bid'ah itu tidak semuanya sesat, tapi bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ayo coba. Lancang betul, berani betul Imam Syafi'i menerjang hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong Rasulullah sudah bilang, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah. Kullu itu kan semua. Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Imam Syafi'i datang, kemudian bilang bid'ah ada dua. Seakan-akan Imam Syafi'i menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah orang awam yang mendengar ini langsung masuk. Iya ya, lancang betul Imam Syafi'i. Akhirnya Wahabi TV, pas ya nak umek tu je. Nak umek mari solat. Ya wirid abareng lo oleh mau nak happy oleh.
Nah itu. Sampean kok pegang HP? Itu kan bid'ah. Itu model baru, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. San bingung pangocak sewahabi. Bid'ah aja beda dua ya gua. Ya, bid'ah diniyah, bid'ah agama, beda bid'ah duniawi ya, bid'ah dunya. Ya paham apa nggak bagi TV tadi dua gitu aja. Ya. 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 Tadi melarang orang Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi bid'ah menjadi dua. Ternyata Wahabi TV lo kuat ngeblak Kanjeng Nabi. Sama kenapa? Kalau ikut betul Rasulullah harusnya naik unta. Kau tuh naik unta mesti nah. Begitu. Terakhir Wahabi TV bagi bid'ah tadi dua. Ya, bid'ah dunyawi ya, bid'ah diniyah. Kan begitu modelnya Wahabi. Lah enggak begitu ya, yang dimaksud man ahdatsa min amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat model baru di dalam urusan kami, di dalam agama Islam ini, sesuatu yang bukan bagian dari agama Islam, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Itu yang dimaksud model baru yang bertentangan dengan dalil syariat, dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun model baru yang sejalan, yang diperintahkan oleh Rasulullah, walaupun sesuatu itu tidak pernah ngeplek dilakukan Rasulullah, nggak apa-apa. Contohnya yasinan, Kanjeng Rasulullah tidak pernah yasinan, tapi baca yasin itu diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maca la ilaha illallah sangangatos lo apa? Walaupun Rasulullah nggak pernah baca la ilaha illallah sangangatos, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu berzikir kepada Allah. Baca la ilaha illallah itu zikir. Memperbanyak zikir itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mon Wahabi ri pangrasana. Ya, caranya ikut Rasulullah itu kudu ngeplak. Begitu. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Nah, tidak lo pangutu ngeplak. Yang penting sejalan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun lo ngeplak. Nah, itu begitu. Itu bedanya itu ya. Ya. Makanya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis andai Wahabi. Ayo kau kembali. Seakan-akan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kembali kepada Al-Qur'an dan ya enggak begitu. Padahal kabijena ku Al-Qur'an bi hadis. Cuma cara kembali kepada Al-Qur'an dan hadis ini yang beda. Ya, cara memahaminya itu loh yang beda. Ya, itu begitu. Jadi beda di dalam pemahamannya. Bingkok yule nggak boleh. Ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami hadis ini, ya, barang siapa membuat model baru di dalam agama Islam, maka itu ditolak. Yang dimaksud semua model yang tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun model baru yang sejalan dengan ajaran Rasulullah yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya padi yasinan, sholawatan, manakiben, itu sejalan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo apa? Ya, nah itu.